untuk keberhasilan budidaya sebenarnya adalah tergantung pada bibit. Kenapa bibit? Kadang-kadang ini kan indukan sudah harusnya ganti ya, ya mungkin sudah terlalu lama ngeten nggih. Namun karena juga masih menguntungkan, biarin daripada beli lagi indukan. Harusnya indukan itu kan maksimal, itu kan 8 sampai 10 kali harus itu. Kalau 10 kali sudah tidak bisa ditawar, itu harus ganti induk baru. Namun kita nggak tahu, bener nggak itu diganti atau enggak. Sering Mas, kita tiap malam itu ke pasar jam 2 ikut nawarkan, ini saya punya lele gitu. Kemudian kalau jam 7 sore itu sudah ke angkringan, itu kita kasih 1 kilo, kita tungguin, nggak mau katanya. Awal-awalnya kayak gitu Mas, awal-awalnya nggak mau karena lele di Gunung Kidul itu biasanya kalau digoreng mimpes kata itu, susutnya banyak, kering gitu. Nah itu kan ada penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua pembudidaya yang tercinta. Perkenalkanlah, saya nama Kasmanto, Ketua Koperasi Mina Mulya Maju Mandiri. Dalam hal ini adalah kita budidaya lele. Kemudian kami berada di Padukuhan Klompok, Kelurahan Kariteko, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk budidaya kami, ini adalah kita mulai untuk koperasi dari tahun 2018. Namun untuk perorangan dari teman-teman semuanya ini memang ada yang dari 2010, 2011. Kalau saya sendiri, usaha ini adalah dari 2011. Namun untuk koperasi kita kumpulkan jadi satu ini mulai tahun 2018. Yang awalnya memang sedikit, namun kita berjalan, selesai proses, ini sekarang sampai dengan 2024 ini sudah 1000 kolam. Kalau kita budidaya lele ini kan dari latar belakang kita kesulitan dengan pasar sebenarnya. Ya, karena kita sudah budidaya, kita produk, namun kan untuk pasarnya masih sulit, sehingga dari permasalahan yang sama ini akhirnya kita bersama-sama gimana ini keluar dari permasalahan ini gitu. Sehingga dari tahun 2018 ini kita sepakat untuk menjadikan usaha kita ini jadi suatu koperasi. Untuk awal mulanya jelas, namanya kita mau berusaha itu ada pro dan kontra. Ya, yang jelas itu ada semacam itu. Satu, memang jelas dipertanyakan awalnya kita produk ini pasarnya kayak apa? Oh, sendiri-sendiri saja sulit. Ini adalah pertama yang ditanyakan. Ini justru malah kita memberikan motivasi kepada teman-teman. Kalau kita itu bersatu, kompak, ini nanti market akan datang dengan sendirinya. Ada itu udah kita bangun semacam itu. Kemudian ada tadi lagi, ini modalnya gimana? Modal nanti kita bisa. Yang penting kita bisa menjaga kepercayaan dari pihak yang akan memberi pendanaan itu sendiri. Sehingga dari banyak permasalahan itu, yang pertama itu. Yang kedua, ini juga inti mungkin dari kami sendiri itu memberikan motivasi kepada mereka, anggota-anggota kita itu satu, kita Gunung Kidul ini adalah kebutuhan lele konsumsi itu banyak, namun kita kurang konsekuen, kurang kontinu dalam penyiapan produk kita, sehingga pasar sulit kita dapatkan. Tapi kalau memang sudah, insya Allah nanti cepat untuk pasar. Itu yang kita terapkan itu. Sehingga kita merubah mindset. Satu, Gunung Kidul ini adalah terkenal dengan miskinnya air. Dengan ini ayo kita buktikan bahwasanya dengan keterbatasan air kita bisa untuk menciptakan Kabupaten Gunung Kidul ini lebih maju. Ini dari sektor perikanan. Yang kedua dan yang paling inti adalah kita selaku pribumi Kabupaten Gunung Kidul, orang-orang Gunung Kidul, jangan hanya sebagai penonton. Kita harus sebagai pelaku. Pendapatan asli dari Gunung Kidul kita harus olah sendiri, jangan diberikan pada orang lain. Itu ya dari teman-teman
yang kita berikan motivasi, kita berikan penjelasan, akhirnya jadi sepakat untuk mendirikan koperasi. Untuk kolam kita dari awal nggak mungkin kalau langsung, ya kan kita juga perlu satu tadi untuk kita mencari market yang itu, kemudian setelah pasar itu makin banyak yang permintaannya karena kontinuitas itu tadi, sehingga dari ini perlu kita tambah. Tadinya baru 175 Mas. Awal mulanya di sentral 1 itu 175, kemudian mengembang ke sentral 2 jadi 300, kemudian sentral 3 jadi 300, jadi 600. Nah ini yang sentral 4 ini baru tahun ini 400, insya Allah nanti akan berkembang dan berkembang itu. Untuk air jelas, tadi sudah saya sampaikan, Gunung Kidul itu hanya disoroti dari keringnya. Ya, mana mungkin Gunung Kidul bisa melihara lele, sedangkan sudah terkenal miskin airnya. Nah ini loh Mas, ini yang mau kita rubah mindset ya kayak gini. Sebenarnya Gunung Kidul itu banyak, namun kan air dalam. Maka kita menggunakan sumur bor. Ternyata ini juga bisa 1000 kolam. Tinggal orangnya saja lah sebenarnya. Kalau memang kita buktikan bahwa Gunung Kidul itu sebenarnya juga kaya air kok. Cuma daerah-daerah tertentu memang kesulitan itu, karena di pergunungan yang kapur itu memang sulit. Namun tidak semua Kabupaten Gunung Kidul itu miskin air. Kalau kita menggunakan sistem kita adalah NWS. Nah, kalau kita memang menggunakan kolam bundar. Kenapa kita mengambil kolam bundar? Ini ada segi keuntungan Mas. Karena kalau nanti bibit itu yang nggak sehat ataupun lele-lele yang sehat, biasanya kalau menggunakan kolam kotak itu pasti di pinggir, di pojokan-pojokan itu, sehingga selalu di pojok karena kehabisan oksigen, nggak bergerak, ya sudah mati di pojokan. Biasanya itu. Tapi kalau kolam bundar biasanya muter terus, nggak ada pojokan, nggak sempat untuk dia singgah ataupun beristirahat di situ, sehingga matinya di situ. Kalau kita untuk air itu sebelum pemberian pakan ini kita buang Mas. Jadi pagi dan sore ini kita buang dulu amoniaknya di pipa-pipa outlet ya. Ini kita buang sedikit, kemudian nanti kalau memang sudah kotoran keluar, itu baru kita tutup kembali, baru kita kasih pakan. Ini satu. Kemudian untuk perubahan air, kalau sistem air kayak gitu Mas, dari biru, coklat menjadi merah itu sudah normal, wajar. Itulah memang perubahan dari sistem kayak gitu. Maka kita juga menggunakan kotoran biar semuanya bisa baik gitu. Yang kedua, kita juga menggunakan probiotik untuk treatment air, sehingga kita juga bisa memberikan pembelajaran bahwasanya budidaya lele ini nanti banyak menimbulkan polusi, ya, terutama adalah bau yang sangat menyengat. Apalagi coba ini kita dari keliling tadi nih, dari sentral 1, 2, 3 ini dengan 1000 kolam ini kan dari bau kita bisa rasakan nggak ada bau, walaupun bau jelas Mas itu tetap ada, tetap ada, kita tidak munafik lah, karena keringat kita aja berubah bau ya kalau sudah banyak keringatnya. Namun kan sama lah, ini wajar bagi saya kayak gitu, dan ini adalah suatu pembelajaran kepada masyarakat bahwasanya ikan lele itu satu ikan bukan kotor, ikan yang sama-sama ikan, namun cuma kita treatment airnya kayak apa ya. Untuk kebutuhan ini kan kita kalau teori Mas, maaf ya, kita kadang-kadang juga sedikit memang teori harus itu kita pegang. Teori harus kita pegang ya, untuk 3 sampai 4 dari berat lele yang ada di kolam. Namun kita bagaimana cara kita mengukurnya? Ya, cara mengukurnya. Cuma kita menggunakan feeling kita. Ya. Namun setelah nanti setiap pagi memberikan pakan kita catat. Sebenarnya satu hamparan ini habis berapa? Satu petak ini habis berapa kilo? Gitu. Dan itu kita pertimbangkan dari tebar bibit kita. Tebar bibit kita kan 2000, berarti kan kita bisa mengira, oh usia ini berarti kita bisa memberikan makan sekian gitu. Kalau nantinya itu kita selalu hitung, ya ini harus 3% atau 4% dari berat lele yang ada, itu kan juga kesulitan. Cuma kita menggunakan feeling kita. Nah nanti seandainya nanti air itu bersih, airnya itu bagus, saya kira lahap dalam makan. Berarti kalau nanti satu kolam itu tidaklah, berarti disitulah air harus mulai kita rubah, kita ganti gitu. Jadi kita punya feeling aja, jadi kepekaan untuk pemberian pakan ya. Walaupun akhirnya juga setelah itu kita harus kasihkan kepada teman-teman, harus dicatat habisnya berapa, nanti panen itu harus bisa balan. 2 bulan setengah 10 hari itu panen pertama, kemudian nanti untuk 3 bulan panen terakhir. Jadi kita panennya ada saring, itu tidak ada penggredingan, cuma 2 bulan 10 hari kita panen pertama, kemudian untuk 3 bulan baru semuanya dihabiskan.
Ini kalau untuk tebal itu tergantung ya Mas ya, karena kan sama-sama untuk pembudidaya ini sudah tahu lah, kita tidak menawi ya. Untuk tebar bibit 1000 itu nggak mungkin akan cuma 1000, namun ada spelang dari dikata kasih 1000 itu 25 ekor tambahan. Nah ini rata-rata kita di sini ini 2000 ya, satu kolam lah gitu ya. Satu kolam ini dapatnya 2 kintal 5 kilo, 2 kintal 6 kilo. Ada yang kita menggunakan kemarin itu baru uji coba pakan baru, ini mendapatkan per kolam ya, per kolamnya ini tebar 2000 itu dapat 2 kintal 26. Ini menghabiskan pakan 7 sak ya, 7 sak itu dapat 2 kintal 26. Cuma panen nanti kita bisa ini kok ada yang kosong mungkin ini ya, kita kan situasi tiap minggu kita tebar bibit Mas gitu. Jadi nanti kita menggunakan mungkin ini kita jadwalkan, jadi kalau pas panen jangan sampai nanti over produksi ya. Untuk pemberian pasar kita sudah tak sampaikan awal itu kan permasalahan yang benar-benar vital untuk budidaya. Kita harus punya market, kita budidaya, kita produk apapun kalau nggak punya pasar itu ya mungkin akan menjadi kesulitan dan kita akan gulung tikar. Bahkan kita awali dengan bertiga kemarin ya, itu dengan Pak Suyati, dengan Mas Sayis, ini sering Mas, kita tiap malam itu ke pasar jam 2 ikut nawarkan, ini saya punya lele gitu. Kemudian kalau jam 7 sore itu sudah ke angkringan di alun-alun Wonosari, itu kita berikan ya, itu sedikit. Kita ada dana promosi kalau kemarin kita gunakan, itu kita kasih 1 kilo, kita tungguin, nggak mau katanya. Awal-awalnya kayak gitu Mas, awal-awalnya nggak mau karena lele di Gunung Kidul itu biasanya kalau digoreng nimpes kata itu susutnya banyak kering gitu. Nah itu kan ada penyebabnya. Ternyata kita sudah tahu sebenarnya, oh ini untuk kasih ini sebenarnya kan gitu untuk pakannya. Akhirnya kita bawa lagi 1 kilo sampel, silahkan digoreng. Seandainya mungkin itu tidak kering sesuai apa yang menjadi harapan Bapak, tak ganti gitu. Akhirnya loh kok bisa ya Mas, ini sama, makanya akhirnya beliau pedagang itu ngaku, wah ini Mas sudah terlanjur sana, nanti kita ke belakang akan kita kondisikan untuk Gunung Kidul semacam itu Mas. Rata-rata 1,5 sampai 2 ton. Kalau saya ya, untuk keberhasilan budidaya sebenarnya adalah tergantung pada bibit. Cuma dari teman-teman, makanya kalau koperasi saya ini kan dari hulu sampai hilir mau kita siapkan ya Mas ya. Ini dari pembibitan pun kita siapkan, karena apa? Itu sangat-sangat berpengaruh pada keberhasilan dari budidaya. Gitu. Karena apa bibit? Kita maaf ya, ini juga bukan berarti kita pada pelaku yang pembibitan, enggak. Nah kadang-kadang ini kan indukan sudah harusnya ganti ya, ya mungkin sudah terlalu lama ngeten nggih. Namun karena juga masih menguntungkan, biarin daripada beli lagi indukan. Harusnya indukan itu kan maksimal, itu kan 8 sampai 10 kali harus itu. Kalau 10 kali sudah tidak bisa ditawar, itu harus ganti induk baru. Namun kita nggak tahu, bener nggak itu diganti atau enggak. Ini ada permainan aja, sehingga mohon maaf, ini sebenarnya juga kalau seandainya kita tak sampaikan kepada teman-teman yang mitra dengan koperasi sini, ini kalau memang indukannya kayak gitu saya enggak mau gitu. Tetap pecahkan 8 kali ganti induk baru, itu nanti akan pengaruh pada pembesaran. Juga nanti pada waktu kita pengambilan bibit, sortir bibitnya, ini juga pengaruh juga. Nanti yang sudah ke 4 ke atas, 5 ke atas itu masih dijual, ya sengsara Mas untuk pembesaran. Sehingga harus ada grade-nya adalah 4 ke bawah. Itu aja yang bisa dibudidaya di besaran. Kasihan kepada pembesaran. Sehingga banyak pembesaran itu adalah wah kok saya rugi ya dalam budidaya lele. Karena ya itu tadi, satu mungkin induknya itu sudah terlalu lama nggak diganti ya, sudah dipijakan beberapa kali nih, di atas 10 kali masih dipijakan lagi, itu akan mengaruh. Kemudian dari penyaringan bibit, biasanya itu juga bibit-bibit akhir itu harusnya sudah dibuang, tapi karena masih ya daripada dibuang masih untung dijual, itu Mas. Kalau kita saling terbuka, saya kira semuanya akan untung. Satu, kalau kegagalan pasti, karena seorang usaha itu tidak mungkin langsung naik Mas. Ya, namun kita dengan kegagalan itu, walaupun tidak gagal telak ya Pak ya, itu cuma mungkin dari permasalahan yang timbul di situ, kita harus mempelajari kenapa toh itu terjadi, sehingga kita jangan mencari-cari permasalahan, tapi harus bisa keluar dari permasalahan.
Itu kemudian untuk keberhasilan jelas-jelas kita benar-benar continue fokus, fokus pada apa yang kita hadapi sekarang. Kalau sekarang kita adalah budidaya lele, maka fokuslah di budidaya. Jangan sampai nanti ada beberapa cabang yang itu tidak akan berhasil. Selama belum berhasil, jangan nanti bercabang, intinya gitu. Ya, karena kurang fokus. Kita kan cuma, wah ini ini hanya sebagai sambilan aja. Ini hanya sebagai tambahan saja, gitu loh, Pak. Gitu. Kalau tapi kita fokus, benar. Nanti akan tahu, oh ini lele ini sehat, ini lele ini nggak sehat, lele ini mau diapakan, airnya mau diapakan, kan tahu. Tapi kalau nggak fokus, sudah. Hanya sebagai sambilan saja, ya sudah, nggak akan berhasil. Dan itu bukan hanya budidaya loh, Mas. Bukan. Segala sesuatu kalau tidak ditatangkuni, semuanya pasti tidak akan menghasilkan. Oke, kalau saya dari hulu sampai hilir, Mas, kita siapkan ya. Dari bibit ada, dari pakan kita juga ada, kemudian juga dari pembesaran ada, pengolahan pun kita juga sudah ada. Ya, jadi pengolahan itu kita juga online juga, offline juga ada, ya. Dari teman-teman seandainya memang mau berkunjung ya, mau belajar di sini, silahkan, kita terbuka. Seandainya memang di sini bisa satu nanti menghubungi dari media sosial kita banyak di situ. Ada TikTok, ya, ada YouTube, ada IG, ada Facebook. Semua adalah Koperasi Mina Mulia Maju Mandiri. Nomor teleponnya 087838320025. Kalau saya pada teman-teman ini juga sudah kita sampaikan kepada instansi pemerintah, khususnya adalah lembaga-lembaga pendidikan, karena kita belajar memang tujuan dari hidup mungkin mencari kehidupan yang layak, mencari kehidupan mungkin pekerjaan yang bisa mempunyai status yang tinggi, status sosial yang mentereng gitu. Namun semuanya tidak akan semua bisa menjadi kayak gitu. Contohnya tidak mungkin akan jadi PNS. Dan ini kita sudah memberikan pembelajaran kepada adik-adik kami yang di SMP dan SD ini, jika mungkin suatu saat ini kita sudah memberikan bekal kewirausahaan. Jadi ada teman-teman, adik-adik, anak-anak muda, ya, ini yang mungkin sekarang adalah golong Gen Z gitu nggih Mas ya. Ini adalah anak-anak muda yang mempunyai peluang banyak, mempunyai pandangan yang banyak. Janganlah kita itu memandang remeh kepada yang itu. Yang jelas kita harus bisa berdikari sendiri, jangan ketergantungan kepada seseorang. Lebih baik kita berusaha, kita mandiri daripada kita tengadah untuk mencari dan mendapatkan dari orang lain.